Shalom saudara, saya berharap saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Keluarga saudara diberkati oleh Tuhan, dan kita semua diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan hari ini. Saudara, tapi mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini merasa bahwa hari-harimu sedang tidak baik. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia yang ketiga. 2 minggu lalu kita sudah mendengar tentang ucapan bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan minggu lalu kita juga belajar tentang ucapan bahagia yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah saudara, hari ini kita mau membaca Matius 5 ayat 5, ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam terjemahan lain dikatakan, berbahagialah orang yang rendah hati, mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah. Saudara, kata lemah lembut biasanya selalu dikaitkan dengan kata rendah hati. Jadi, kata lemah lembut identik dengan kata rendah hati, saudara. Biasanya kalau kita berbicara tentang orang yang lemah lembut, kita akan membayangkan seseorang yang baik, ramah, sopan santun, dan lain sebagainya. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kata lemah lembut tersebut? Dan mengapa orang yang lemah lembut disebut berbahagia, saudara? Oleh karena itu kita akan simak 3 kebenaran penting berikut ini. Yang pertama, orang yang lemah lembut siap dibentuk oleh Tuhan. Saudara, kata lemah lembut dalam bahasa Yunaninya adalah praus, yang memiliki arti penurut, lemah lembut, rendah hati. Kata praus ini juga digunakan sebagai sebuah ekspresi dari hewan liar yang telah dijinakkan dan dilatih menjadi hewan peliharaan. Kita tahu bahwa hewan liar sangat independen. Mereka mencari makan sendiri, ya, dengan kekuatannya sendiri, tidak mencari makan sampai dengan mati. Berbeda dengan hewan peliharaan yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada tuannya. Bagian mereka adalah bagaimana menyenangkan hati tuannya. Karena untuk makan dan minum disediakan oleh tuannya. Dan kata praus itulah yang dipakai untuk menggambarkan arti lemah lembut tersebut. Kelemah lembutan yang dimaksud oleh kitab Matius bukanlah sebuah kelemahan, melainkan saudara mengacu pada melatih kekuatan yang berasal dari Allah dan berada di bawah kendali Allah sendiri. Seorang teolog Kristen yang bernama William Edwy Fine atau W.E. Fine mengatakan bahwa kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Allah. Yakni ketika kita menerima perlakuannya terhadap diri kita, kita anggap sebagai kebaikan. Kita tidak menolak atau melawannya. Contohnya Ayub, saudara. Ya, kita tahu cerita tentang Ayub. Ya, dalam satu hari semuanya habis. Harta kekayaannya, anak-anaknya, juga kesehatannya. Tubuhnya dari atas sampai bawah menimbulkan borok semua. Dan dia dikatakan firman Tuhan, dia garuk-garuk tubuhnya. Orang-orang menjadi jijik melihat dia. Dan istrinya, saudara, ya, mengatakan kepada dia, Ayub, kutukilah Tuhan dan matilah. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Wow, luar biasa Ayub, saudara. Namun, saudara, jika kita mengalami suatu peristiwa yang tidak baik, lalu kita mulai menjadi marah kepada Tuhan, maka dapat dipastikan kita belum memiliki hati yang lemah lembut seperti yang Tuhan mau. Saudara, ada seorang jemaat kita
yang dalam 2 minggu ini kehilangan 4 orang anggota keluarganya karena COVID-19. Hanya dalam hitungan hari, saudara, papa dan mamanya meninggal. Dan minggu berikutnya, oma dan tantenya meninggal dunia. Pertanyaannya, saudara, apakah jemaat tersebut mau marah kepada Tuhan karena merasa bahwa perlakuan Tuhan tidak adil? Larut dalam kesedihan dan kekecewaan? Atau mau mengikuti apa yang dikatakan oleh W. Fine tadi, menerima perlakuannya terhadap diri kita, dan kita anggap sebagai kebaikan. Kita tidak menolak atau melawannya. Ya, saya berharap di ibadah minggu depan, ya kita akan mendengar kesaksian dari saudara ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat dalam diri Tuhan Yesus, bukankah selama berada di dunia ini, Yesus mau melakukan kehendak Bapanya dengan penuh sukacita? Bahkan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia menyerahkan kehendaknya sendiri kepada Bapa di sorga dengan berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itu di dalam Lukas 22 ayat 42. Bahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosa, Ia berkata, "Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu di dalam Lukas 23 ayat 34. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Belum lagi dengan diberlakukannya PPKM darurat. Ya, kami semua di kepemimpinan Abalop KTC JGC turut prihatin dan berempati atas apa yang menimpa sebagian dari saudara. Mungkin ada di antara saudara atau keluarga saudara yang terpapar COVID-19. Bahkan ada di antara keluargamu yang meninggal dunia. Atau ada di antara saudara yang baru saja di PHK. Atau bisnismu terpuruk dengan omset yang drop. Saya mendengar sampai ada yang omsetnya drop 80%, 90%, saudara. Atau saudara ada dalam situasi ekonomi keuangan yang begitu berat. Anak-anakmu butuh makan. Dan juga untuk biaya sekolah yang begitu tinggi. Atau situasi keluarga saudara, hubungan suami istri yang berada di ujung tanduk. Dan masih banyak lagi pergumulan dan tantangan yang saudara dan saya hadapi setiap hari. Tetapi pagi hari ini saya ingin menasihatkan saudara, ya, demi kasih Kristus. Mari saudara, kita tetap kuat karena Tuhan sedang membentuk hidupmu. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang yang lemah lembut, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan membuat mukjizat di dalam hidupmu. Akan ada pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu dan keluargamu, saudara. Haleluya. Demikian poin yang pertama, orang yang lemah lembut siap dibentuk oleh Tuhan. Kita masuk poin yang kedua, saudara. Orang yang lemah lembut mau diajar. Kita akan baca dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Berbunyi demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang," kata Tuhan. Kuk adalah kayu lengkung yang biasanya dipasang di tengkuk kerbau atau lembu, ya, untuk menarik bajak atau pedati, saudara. Kuk dipasang agar kerbau atau lembu dapat mengikuti kemauan si petani. Dan selanjutnya Yesus mengatakan, "Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan." Dalam terjemahan lainnya dikatakan bahwa kuk Tuhan sendiri yang Tuhan pasang, saudara, kepada kita. Saya percaya, ya, kalau kuknya Tuhan sendiri yang dipasang kepada kita, maka kuk itu tidak akan memberatkan kita. Saudara, di saat kita memikul kuk yang Tuhan pasang,
kita bisa belajar kepada Tuhan. Belajar apa, saudara? Belajar mengikuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya kita harus ampuni. Kalau Tuhan meminta kita untuk mengasihi, kita harus mengasihi. Kalau Tuhan meminta kita untuk memberi, ya beri. Maka dikatakan firman Tuhan, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kata ketenangan, bukankah hal ini yang paling dicari oleh manusia hari-hari ini, saudara? Banyak orang hari-hari ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Dan saya mau beritahu saudara bahwa ketenangan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak peduli apakah engkau kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, engkau muda atau tua, jika jiwamu ingin mendapat ketenangan, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus. 8 ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kelemah lembutan hanya bisa saudara dan saya dapatkan ketika saudara dan saya telah melewati proses yang pertama dan kedua. Dari ucapan bahagia yang sudah kita dengar minggu yang lalu. Yang pertama, miskin di hadapan Allah alias hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa engkau tidak mampu menjalani hidup tanpa Dia. Yang kedua, saudara, berduka cita menurut kehendak Tuhan. Kita berduka cita bukan karena kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi saja. Melainkan juga, saudara, duka cita atas dosa-dosa kita yang selama ini menggerogoti kerohanian kita. Pada saat kita berduka cita, karena hal itu maka penghiburan dari Tuhan akan memenuhi hati saudara dan saya. Tuhan mau kita tidak lagi bersungut-sungut ketika menghadapi masalah atau penderitaan. Tuhan mau kita tanggalkan persungutan. Tuhan mau kita buang kemarahan dan kekecewaan. Dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Hati yang mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Dan Yesuslah pemilik dari karakter lemah lembut dan rendah hati itu, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 5-10, firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ayat 9 katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama kepadanya, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya! Terpujilah Allah dan Bapa kita, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah Roh Kudus kekal selama-lamanya. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan menghendaki agar kita membuang segala sesuatu yang kotor, segala dosa dan kejahatan kita yang begitu banyak. Mungkin di mata orang, kita adalah orang yang baik-baik saja, saudara. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita.
Oleh karena itu mari kita tanggalkan semua dosa dan pelanggaran kita. Entah itu dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan, pornografi, dosa keuangan, akad pahit, kebencian, kemunafikan, dan semua dosa yang dapat disebutkan. Buang. Setelah kita membuang semua dosa kita, maka kita dapat menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Firman yang ditanam atau yang diimplant atau dicangkokkan di dalam hati kita, saudara. Menyatu dengan tubuh kita. Maka dikatakan oleh ayat tersebut, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan saya percaya, saudara, bukan saja hanya jiwa kita, tetapi Yesus Sang Firman itu akan menyembuhkan sakit kita. Akan memulihkan hubungan keluarga kita yang rusak. Memulihkan usaha dan pekerjaan kita, dan semua pergumulan yang kita hadapi sampai dengan hari ini. Apakah saudara mempercayainya? Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupmu, saudara. Yang ketiga atau yang terakhir, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Itu dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 mengatakan hal yang sama, saudara. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Ada berapa tafsiran tentang apa yang dimaksud dengan memiliki atau mewarisi bumi, saudara. Ada yang mengatakan bahwa bumi yang dimaksud adalah bumi yang sekarang ada. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa bumi yang dimaksud adalah bumi yang baru nanti. Ada pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud bumi adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Apapun artinya, saudara, saya percaya orang yang lemah lembut adalah orang yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Diberkati dengan apa? Dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, dengan kedamaian, dengan sukacita, dan semua yang baik daripada Tuhan. Saudara, saya mau mengakhiri renungan firman pada pagi hari ini dengan sebuah kisah yang begitu dramatis, yaitu bagaimana tentang seseorang yang menyebut dirinya sebagai keledai liar. Keledai liar yang ditangkap oleh Tuhan, dan dia diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya selama hidup di dunia yang begitu singkat. Dia telah membaptis lebih dari 200 orang di dalam penjara Kerobokan Bali. Dialah Andrew Chan. Andrew Chan dihukum mati oleh pemerintah Indonesia di usia 32 tahun pada 2015 yang lalu, saudara. Andrew bersama kawan-kawannya tertangkap di atas pesawat yang hendak membawa mereka terbang ke Australia pada tahun 2005. Dan mereka dikenal dengan nama kelompok Bali Nine. 9 orang anak muda berandalan yang mencoba menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia. Seminggu setelah dijebloskan ke dalam penjara, Andrew Chan hendak bunuh diri karena putus asa dan dicekam ketakutan yang sedemikian rupa. Namun ketika Andrew hendak mengikat lehernya dengan tali kain baju yang disiapkan untuk menggantung dirinya, dia naik ke atas tempat tidur, ada teralis di situ. Tiba-tiba ia teringat akan masa kecilnya, di mana ia pernah diajak oleh seorang temannya yang bernama Luke atau Lukas ke sekolah minggu. Dan pada saat ia datang ke sekolah minggu itu, sang guru sekolah minggu sedang bercerita kepada murid-muridnya tentang sorga dan neraka. Bagaimana indahnya tinggal di sorga bersama Yesus, dan betapa ngerinya berada di neraka jika tidak percaya kepada Yesus. Seketika Andrew Chan menangis dan segera meloncat turun dan berlutut. Dia menangis sejadi-jadinya, saudara. Andrew berteriak dalam bahasa Inggris meminta sebuah Alkitab kepada sipir penjara, namun dia tidak mendapatkannya. I want a Bible, I want a Bible.
Keesokan harinya, sipir penjara memberikan Andrew sebuah Alkitab. Dan ketika ia membuka halaman pertama, ia melihat tulisan nama dan tanda tangan Luke atau Lukas, teman masa kecilnya itu. Kok bisa seperti itu? Rupanya saudara, pada saat kelompok Bali 9 ini ditangkap, hal itu membuat kegemparan di negara mereka di Australia. Dan Luke atau Lukas ini bersama adik Andrew Chan terbang ke Bali untuk menjumpai Andrew. Namun ia kesulitan untuk menjenguk Andrew, sehingga akhirnya ia hanya bisa menitipkan sebuah Alkitab kepada sipir penjara. Singkat cerita saudara, Andrew Chan menerima Tuhan Yesus dan dibaptis dan dimuridkan oleh beberapa hamba Tuhan, termasuk oleh penatua kita Bapak Jeff Hammond. Ia membina dan memuridkan Andrew. Andrew Chan yang tadinya jahat dan garang diubahkan menjadi manusia baru yang siap dibentuk dan diajar oleh Tuhan menjadi alatnya. Dan dia membawa banyak narapidana untuk datang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia membaptis kurang lebih sekitar 250 orang saudara dalam penjara. Wow. Ketika Andrew bersama 7 orang terpidana mati lainnya hendak dieksekusi di lapas Nusa Kambangan, seminggu sebelum pelaksanaan hukuman mati, ia masih mentobatkan seorang terpidana mati yang sama-sama akan dieksekusi, saudara. Orang tersebut bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika mendengar Andrew menceritakan tentang penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Kita tahu ceritanya kan, saudara? Dan orang tersebut begitu terharu. Dia begitu terharu kenapa? Karena Yesus masih mau mengampuni orang yang jahat seperti dirinya. Dan saudara, tengah malam itu, ketika ke-8 orang terpidana mati yang akan dieksekusi, ada 96 orang yang masuk dalam regu tembak yang sudah dipersiapkan untuk mengeksekusi mereka. Masing-masing terpidana mati akan dieksekusi oleh 12 orang petugas, saudara. Andrew Chan menghampiri ke-12 petugas tersebut dan mendoakan mereka satu persatu. Wow, luar biasa, saudara. Dan ketika sudah tiba waktu untuk pelaksanaan eksekusi, mereka menyanyikan sebuah lagu favorit yang seringkali dinyanyikan pada saat mereka di dalam penjara. Bless the Lord, oh my soul. Mereka menyanyikan refnya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Lalu mereka menyanyikan bait yang pertama, lalu kembali menyanyikan refnya, lalu menaikkan bait yang kedua, saudara. Dan sebelum bait kedua selesai dinyanyikan, sudah ada instruksi kepada regu tembak untuk mengeksekusi mereka. Dan seketika nyanyian terhenti. Suasana begitu hening. Karena apa? Karena mereka telah dieksekusi mati, saudara. Saya percaya bahwa mereka melanjutkan nyanyian tersebut di sorga. Haleluya. Saudara, Tuhan sanggup melakukan apapun di dalam hidupmu. Siapapun saudara, percayalah kepada Tuhan. Pada saat saudara rindu, saudara mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Saudara rindu untuk menjadi orang yang lemah lembut. Datang dan belajarlah kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, kalau ada di antara saudara yang pada pagi hari ini bebanmu begitu berat, ada begitu kesedihan yang begitu menekan hidupmu karena engkau ditinggal oleh orang-orang yang kau kasihi. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita minta penghiburan daripada Tuhan. Kita minta suatu ketenangan yang daripada Tuhan untuk ada di dalam hati kita. Kalau ada saudara di antara saudara yang mengalami begitu tekanan dalam hidupmu, dalam ekonomi keuangan keluarga saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan ada jawaban. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Bapa, pada saat kami datang di altar-Mu, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami percaya Tuhan, sungguh seperti yang dikatakan nyanyian lagu ini Tuhan, ada kesembuhan terjadi pagi hari ini. Ada pemulihan yang terjadi pagi hari ini. Ada pertolongan yang terjadi pagi hari ini Tuhan, kepada umat-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang siap dibentuk, yang siap diajar. Sehingga hati kami Tuhan
dapat menerima firman Tuhan, dapat mengikuti perintah-perintah-Mu, apa yang Engkau mau untuk kami lakukan Tuhan. Sebentar kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Mari saudara kita angkat tangan kita. Kita terima berkat. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus kepada umat-Mu, kepada kita semua, sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua saudara.